Naomi akan pensiun jika AJ Lee return. Jade Cargill sudah siap buat comeback. Seth Rollins ungkap alasan perannya di Captain America dihapus. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Naomi akan pensiun jika AJ Lee return. Naomi yang sekarang jadi WWE Women's Tag Team Champion baru-baru ini ngomongin soal kemungkinan AJ Lee balik ke WWE. Dalam wawancara dengan Justin Dillon dari The Wrestling Classic, Naomi bilang kalau dia terus-terusan gangguin CM Punk, suaminya AJ, buat nyuruh AJ comeback. Jelas dong aku pengen lihat AJ Lee balik ke WWE. Aku tuh tiap hari ngerecokin CM Punk soal itu. Aku udah bilang ke dia, bilangin AJ aku gak bisa pensiun sebelum dia balik. Girl, ayo dong, aku udah begel-begel ini. Aku serius banget dan dia juga tahu itu. Selain itu, Naomi juga kasih komentar soal rumor AJ Lee bakal muncul di Royal Rumble. Dia bilang kalau AJ beneran balik ke WWE, itu bakal jadi hadiah spesial buat semua pegulat wanita yang ada sekarang. Bayangin aja, dia udah 10 tahun lebih absen, tapi masih dirindukan dan diinginkan banyak orang. Itu udah nunjukin banget gimana pengaruhnya buat gulat wanita dan siapa dia di industri ini. Kalau dia beneran balik, wah, kita semua bakal seneng banget sih. Kayak bener-bener hadiah. Bahkan kalau dia cuma muncul bentar doang kayak hi, bye, juga kita udah bersyukur banget. Soalnya, kita udah lama banget kelaparan sis. Menurut kalian, apakah AJ Lee harus kembali dan lawan Naomi? Komen di bawah. Jade Cargill sudah siap buat comeback. Jade Cargill terus semangat latihan buat comeback ke WWE. Meskipun lagi absen dari TV, dia tetap jaga kondisi dan rutin latihan biar siap pas kembali nanti. Buat yang lupa, di bulan November lalu, WWE bikin angle cedera di SmackDown, di mana Cargill diserang oleh seseorang misterius. Awalnya, dia diprediksi bakal absen sekitar 3 bulan karena cedera beneran. Tapi sampai sekarang masih simpang siur apakah itu cedera asli atau cuma bagian dari storyline. Menurut laporan terbaru, minggu ini Cargill udah balik latihan di WWE Performance Center. Mereka juga bilang kalau rencana buat comeback-nya bakal segera diputuskan. Belum ada info pasti kapan Cargill bakal balik ke TV, tapi yang jelas dia udah latihan di Performance Center lebih dari sebulan buat persiapan. Sementara itu, di Raw minggu ini, Bianca Belair dan Naomi bakal ngadepin Liv Morgan dan Raquel Rodriguez. Melanjutkan cerita dari kejadian yang bikin Cargill absen dari layar kaca. Menurut kalian, apakah Jade Cargill akan kembali sebelum WrestleMania? Komen di bawah. Seth Rollins ungkap alasan perannya di Captain America dihapus. Seth freaking Rollins akhirnya buka suara soal kabar dirinya dipotong dari film meskipun udah syuting semua adegannya. Dalam wawancara di Not Just Football with Cam Hayward, Seth mengungkap bahwa perannya diambil alih oleh Giancarlo Esposito, aktor yang terkenal sebagai Gus Fring di Breaking Bad. Seth gak terlalu kecewa, malah dia bilang kalau Esposito adalah aktor yang luar biasa. Sebenarnya aku nggak mau banyak ngomong soal ini karena nggak tahu batasannya. Tapi sutradara film ini, Julius Onah, orangnya keren banget. Baru aja diwawancara minggu ini. Mereka nanya soal peranku dan apa yang terjadi, jadi sekarang aku rasa aku bisa cerita dikit. Intinya, peranku diganti sama Giancarlo Esposito, yang emang aktor gila sih. Gus Fring dari Breaking Bad kan. Jadi kehilangan peran ke dia nggak bikin aku sakit hati. Filmnya ngalamin banyak perubahan. Skrip awalnya beda jauh sama hasil akhirnya. Karakterku mungkin dirombak total atau malah dihapus gitu aja. Gak cuma Rollins, ternyata istrinya Becky Lynch juga ngalamin hal yang sama. Becky awalnya punya peran di film Eternals dari Marvel, bahkan sempat syuting adegan post-credit. Aku seneng banget syuting film itu. Kita bikin beberapa adegan keren, tapi akhirnya semuanya dibuang. Aku berharap sih ada yang nyelip sebagai Easter egg di mana gitu, tapi ya udah. Mereka motong aku dan motong seluruh keluargaku juga. Istriku tuh tadinya punya peran di Eternals dan seharusnya ada di post-credit scene. Awalnya, franchise Eternals tuh direncanain buat beberapa film dan dia bakal dilibatin. Tapi akhirnya dia juga kena cut. Satu keluarga di-cut semua. Menurut kalian, apakah Seth freaking Rollins dan Becky Lynch bisa gabung di Marvel Cinematic Universe? Komen di bawah. Jabatan baru Logan Paul di WWE. Logan Paul ngasih ide buat ambil peran baru di WWE selain sebagai pegulat.
Sejak resmi tekan kontrak di tahun 2022, Logan udah beberapa kali tanding di Raw dan SmackDown, bahkan sukses jadi United States Champion di tahun 2023. Tapi di luar ring, kita semua tahu dia juga punya banyak bisnis dan brand sendiri. Sekarang, dia kepikiran buat bantuin superstar WWE lain bikin brand mereka sendiri. Dalam podcast Impulsif, Michael Cole cerita soal gimana WWE sekarang lebih fleksibel dibanding zaman Vince McMahon. Dia bilang sekarang WWE malah dorong para superstar buat membangun personal brand mereka sendiri. Dulu WWE itu super ketat. Kita sempat ada kontroversi soal pegulat yang streaming di Twitch. Tapi sekarang, semuanya lebih terbuka. Silahkan bangun brandmu sendiri. WWE malah nyediain orang-orang di kantor buat bantuin para pegulat ngembangin brand mereka. Logan langsung nimbrung dan bilang kalau dia tertarik gabung ke tim yang ngebantu para pegulat WWE bikin bisnis mereka sendiri. Aku rasa aku cocok banget buat tim itu. Aku pasti bakal ngobrol sama mereka soal ini. Semua pegulat tuh harus pikirin gimana caranya bukan cuma membangun diri mereka, tapi juga bisnis mereka. Ini level berikutnya, gunakan platform yang udah dikasih ke kamu. Menariknya, Michael Cole juga bilang kalau dia lagi berusaha ngajak Pat McAfee buat gabung ke tim ini. Kayaknya WWE beneran serius nih buat bikin pegulat mereka makin besar di luar ring juga. Menurut kalian, apakah kalian setuju kalau bintang WWE harus punya brand sendiri di luar ring? Komen di bawah. Penta bilang kalau WWE itu perusahaan terbaik di dunia. Penta akhirnya debut di WWE di episode Raw tanggal 14 Januari dan langsung jadi sorotan di roster utama. Sejak debutnya, dia udah berhasil meraih beberapa kemenangan penting. Baru-baru ini, Penta mampir ke channel Celtic Warrior Workouts milik Sheamus dan dia berbicara soal perasaannya bergabung dengan WWE. Kedatanganku di WWE itu mimpi yang jadi kenyataan. Ini yang tertinggi. Ini perusahaan terbaik di dunia. Ini perusahaan terbaik di alam semesta. Terbaik di seluruh planet, bro. Bahkan di galaksi juga. Seperti yang kita tahu, sebelum ke WWE, Penta sempat menghabiskan beberapa tahun di AEW. Dia adalah mantan AEW World Tag Team Champion dan AEW World Trios Champion. Jadi nggak heran kalau dia langsung jadi nama besar di WWE. Menurut kalian, apakah Penta bisa punya pertandingan di WrestleMania tahun ini? Komen di bawah. Cody Rhodes bikin momen spesial dengan fans setelah Raw minggu ini berakhir. Cody Rhodes emang gak muncul di Raw kemarin, tapi dia tetap bikin malam itu spesial buat fans WWE di Charlotte, North Carolina setelah siaran Netflix berakhir. Setelah acara selesai, Cody tetap bertanding di Dark Match buat mempertahankan gelarnya. Lawannya, Carmelo Hayes. Ini bahkan keempat kalinya mereka bertarung setelah kamera berhenti berekam buat Raw atau SmackDown. Tapi yang paling bikin momen ini spesial adalah interaksi Cody sama seorang fans kecil di arena. Jadi gini, sebelum acara dimulai, ayah dari anak itu sempat DM-an sama Cody di media sosial. Setelah pertandingan lawan Carmelo selesai, Cody langsung cari anak itu di tribun buat kasih pengalaman yang gak bakal dilupain seumur hidup. Aku tahu, mungkin ada yang skeptis sama karakter Cody atau sini sama WWE yang punya babyface super baik kayak dia. Tapi pas lihat momen ini, seorang anak kecil dengan mata berbinar dan senyuman lebar karena ketemu idolanya, sulit banget buat gak ikut terharu. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes itu babyface terbaik di WWE sekarang? Komen di bawah. Cody Graves sengaja ingin pojokan WWE. Setelah WWE rombak tim komentator buat Raw, SmackDown, dan NXT gara-gara kontrak media baru, Cody Graves tiba-tiba dipindahin ke NXT. Sebagai orang yang udah 9 tahun jadi komentator di main roster, jelas Graves gak happy sama keputusan ini. Bahkan, dia sempat posting kritikan di X, yang akhirnya bikin dia absen dari siaran selama seminggu. Awalnya, banyak yang mengira ini cuma bagian dari storyline, mungkin buat nyiapin comeback Graves ke ring. Tapi ternyata, ini kejadian asli. Bahkan, Graves sendiri sempat minta ke WWE buat menjadikan ini storyline. Tapi WWE nggak setuju. Michael Cole juga ngomongin soal drama ini pas lagi ngobrol di Impulsif bareng Logan Paul. Situasinya agak aneh sih, aku suka banget sama Corey, dia partner yang luar biasa, tapi aku juga masih bingung sama semua yang terjadi. Dia nge-post sesuatu yang cukup keras soal WWE. Dia bilang dia cuma pengen bikin hype buat storyline. Tapi kayaknya WWE nggak ngelihatnya kayak gitu. Cole juga tetap memuji Graves sebagai komentator top. Aku cinta Corey, dia komentator yang gila sih. Selain Pat McAfee, mungkin dia partner terbaik yang pernah aku punya. Sampai sekarang, Graves masih tetap di NXT dan WWE juga nggak pakai dia buat gantian komentator di Raw atau SmackDown. Masih belum jelas apakah masalah ini bakal berpengaruh ke masa depannya di WWE. Kita lihat aja nanti. Menurut kalian,
Apakah Corey Graves itu harus kembali ke ring lagi? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito. Forbidden fire